limpah luar biasa, mungkin tidak akan terkurangi dengan berbagai macam kondisi dan keadaan. Ada kenikmatan yang kedua, yaitu adalah kenikmatan yang disebut dengan kenikmatan baqiyah. Kenikmatan baqiyah itu adalah kenikmatan yang sifatnya terus-menerus, yang terus kita peroleh dan kita dapatkan, dan tentunya tidak akan pernah terkurangi dengan apapun, dan tidak akan pernah terpengaruh dengan kondisi apapun, yaitu disebut dengan kenikmatan ilmu dan kenikmatan petunjuk. Kenikmatan ini akan menjadi pelita pada kehidupan kita di alam kubur dan akan menjadi sebuah kenikmatan besar untuk kita pada kenikmatan di alam barzah. Karena pengadilan Allah akan betul-betul memuliakan para penuntut ilmu yang telah beramal dengan ilmu yang telah mereka peroleh. Maka inilah yang menjadikan kita jangan sampai perhatian kita hanya tertuju pada kenikmatan yang sifatnya akan hilang dan akan berkurang sesuai dengan kondisi dan keadaan. Tetapi fokuslah kepada kenikmatan yang sifatnya menjadi petunjuk, menjadi cahaya pada kehidupan barzah, dan menjadi pemberat di dalam mizan kebaikan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Yang di Instagram clear? Ya. Sekarang kita akan melanjutkan kajian kitab, yaitu kajian kitab tentang muslimah di dalam dekapan sunnah. Sebelum saya menyampaikan tentang pembahasan yang kita lanjutkan pada pembahasan buku ini, tentunya saya harus menyampaikan bahwasanya salah satu di antara konsekuensi ketika kita hidup pada zaman fitnah, ketika manusia berada pada zaman fitnah, ada satu fenomena yang akan dia jumpai dan dia dapatkan, di mana fenomena ini merupakan fenomena yang agak berbeda dengan fenomena yang kita dapatkan sebelum zaman fitnah merambah pada kehidupan dan begitu tebal mengiringi pada kehidupan. Salah satu di antara fenomena yang harus kita perhatikan pada zaman fitnah, kita akan jumpai para wanita ketika mereka berada pada zaman fitnah, wanita itu hanya menjadi bagian dari objek seksual. Dan akhirnya banyak wanita yang mereka terjerumus kepada tindakan perbuatan zina, ketika mereka hanya dianggap seonggok barang kenikmatan oleh para laki-laki hidung belang yang menempatkan para wanita hanyalah bagian dari selera kenikmatan dan tidak lebih. Akhirnya banyak terjadi perzinahan di banyak tempat dan selalu yang paling dirugikan ketika terjadinya perzinahan, maraknya perzinahan, yang paling dirugikan adalah kaum wanita. Walaupun kedudukan zina itu di antara laki-laki dan perempuan tetap berat di sisi Allah dan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi secara aspek sosial tentunya yang paling dirugikan adalah kaum wanita. Di sisi yang lainnya, ketika banyaknya perzinahan yang terjadi, yang menyelimuti pada kehidupan, disebabkan karena desakan syahwat yang luar biasa yang mendera pada kehidupan manusia ketika berada pada zaman fitnah, maka disitulah akhirnya fenomena terjadinya perzinahan menyebabkan rapuhnya pernikahan. Karena pernikahan yang didasarkan kepada perbuatan zina, pernikahan yang ditopang dari perzinahan itu pernikahan yang ditopang dengan sesuatu yang rapuh. Ibarat rumah dibangun dari kayu yang sudah termakan oleh rayap, sehingga apa yang terbangun tidak akan pernah bertahan lama. Sang suami tidak pernah mengetahui kewajibannya karena dia telah mendapatkan kenikmatan dari wanita yang dia zinai sebelum pernikahan, sehingga penopang untuk mengikat dia di dalam keluarga menjadi lemah. Perempuan yang rahimnya sudah ternodai dalam kondisi sudah mendapatkan perzinahan sebelum pernikahan, akhirnya ketaatan yang melatar belakangi sebuah keluarga tidak tercipta dan tidak terwujud, dan akhirnya rapuhnya kondisi-kondisi keluarga ketika mereka berada pada kondisi zaman fitnah. Kalau sudah semacam itu, maka akibatnya menimbulkan efek domino. Akhirnya suami istri mereka tidak menjadi sakinah di dalam kehidupan rumah tangga karena ikatan mereka sudah didahului dengan sebuah perzinahan. Kelahiran anak-anak mereka pun menjadi rapuh karena anak-anak itu dilahirkan dari sebuah proses yang terjadi sebelum terjadinya ijab qabul.
Dan sesungguhnya tidaklah seorang laki-laki, tidaklah seorang anak yang tercipta dari proses perzinahan kecuali impact dari dosa yang dilakukan orang tuanya akan berakibat kepada anaknya. Sehingga anaknya mungkin akan sulit melakukan ketaatan, akan berat melakukan ibadah, karena sejatinya anak itu terbentuk dari satu perzinahan. Di sisi yang lainnya, akhirnya perempuan ketika sudah berzina, ketika tidak bertobat, dan laki-laki yang tidak berzina ketika tidak bertobat akan terus berlanjut. Perempuannya tidak lagi memiliki rasa malu, mungkin dia akan bersolek ketika dia telah menjadi korban. Lalu akhirnya dia mungkin akan terus melakukan perbuatan itu. Laki-lakinya akan terus melakukan perzinahan kepada perempuan-perempuan yang lainnya ketika dia sudah berhasil untuk mencengkeram seorang wanita dalam perzinahan. Dan itulah yang terjadi. Dan akhirnya ketika itu terus-menerus, apabila kita tidak menyadarinya dengan segera, maka tidaklah rusak satu peradaban dan satu umat, kecuali ketika para wanitanya sudah pada kondisi yang rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya ketika wanitanya sudah dalam kondisi yang semacam ini, yang digambarkan dan diprediksi oleh Rasulullah SAW bahwasanya semacam itulah yang terjadi di akhir zaman, maka inilah yang menjadikan kita khawatir sekali bahwasanya keselamatan agama yang hari ini kita ingin mendapatkannya menjadi sangat sulit, terutama ketika para wanita tidak mengerti fitrahnya pada kehidupan, ditambah dengan laki-laki yang tidak tahu bagaimana kewajibannya kepada Allah. Nah, inilah perkara yang sangat mengkhawatirkan terjadi. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Maka siapapun hari ini seorang laki-laki, mereka dituntut untuk lebih banyak mendoakan istrinya supaya istrinya selalu berada pada kerangka ketaatan dan supaya istrinya tidak menyimpang, karena kondisi fitnah memang sudah betul-betul luar biasa di luar rumah. Bahkan kita di dalam rumah tanpa kita sadari banyak informasi yang didapatkan istri kita yang bisa menjadikan bengkoknya istri bertambah bengkok, perasaannya bertambah perasaannya ketika kita tidak hati-hati terhadap perkara itu. Ini pula yang menjadikan setiap laki-laki juga harus banyak berdoa untuk putri-putrinya, karena menjaga seorang putri akan begitu sulit dan akan begitu berat ketika pada kondisi fitnah dengan segala keadaan yang berlaku ketika pada zaman fitnah. Ini juga berat bagi seorang wanita, dia harus mendoakan suaminya, mendoakan putrinya betul-betul dalam kondisi yang baik, karena kita akhirnya mengetahui prediksi tepat yang disampaikan oleh baginda Nabi. Tidak terjadi hari kiamat kecuali kamu akan mendapati wanita berlinggak-linggok, berpakaian tetapi hakikatnya telanjang, terjadinya perzinahan. Dan kalau sudah disebutkan terjadinya perzinahan, banyak wanita yang menjadi korban. Dan ketika mereka menjadi korban, kalau mereka tidak bertobat, mereka melanjutkan ke pernikahan, pernikahan mereka menjadi rapuh karena pernikahan yang didahului dengan perzinahan. Sebagaimana membangun rumah di mana tiang-tiang kayunya dibangun di atas kayu yang sudah termakan oleh rayap. Inilah yang mengkhawatirkan. Inilah yang menjadikan kita terus menarik nafas. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap biasa. Karena sesungguhnya menjadikan wanita tetap berada pada kodratnya dan fitrahnya yang benar itu bukan perkara yang gampang ketika kita hidup pada zaman fitnah. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya pada kesempatan hari ini kita membahas tentang sebuah hadis atau sebuah buku muslimah di dalam dekapan sunnah. Tentunya kita paham ketika kehidupan pada zaman fitnah itu adalah penyakit, maka obatnya adalah mengembalikan kehidupan kita sesuai dengan petunjuk. Karena tidak ada kebaikan dari petunjuk kecuali pasti membawa kebaikan pada kehidupan kita. Dan tidak ada penyimpangan pada kehidupan kecuali ada sebuah kerusakan yang terjadi secara masif pada kehidupan ketika manusia berada pada sebuah penyimpangan. Nah, inilah yang kita harus paham bahwasanya mempelajari petunjuk itu merupakan sebuah syarat sah kehidupan. Kehidupan tidak akan pernah menjadi kehidupan sampai kita memenuhi syarat sahnya pada kehidupan itu, yaitu menjadikan petunjuk menjadi imam pada kehidupan. Nah, inilah yang menjadikan kita bersama dengan Masjid Raya Kebayoran Residence, kita memberikan perhatian kepada kalangan kaum hawa. Karena kita tahu sebagaimana yang saya pernah sampaikan, wanita itu tidak ditakdirkan menjadi pemimpin, tetapi wanita itu melahirkan pemimpin. Kita ingin memberikan perhatian kepada kalangan wanita dan kaum hawa,
karena merekalah yang akan mendapatkan mandat dan amanah besar untuk melahirkan pemimpin. Dan itu tidak akan mampu seorang wanita rahimnya melahirkan pemimpin sampai wanita itu dikondisikan dan terpimpin pada kehidupan wanita itu dengan syariat. Itulah yang menjadi sebuah harapan kita bersama. Saya yakin ya, bahwasanya yang ada di sini, yang berkumpul baik di Zoom ataupun yang berkumpul di Instagram dan sosial media adalah mereka yang begitu sangat menyadari saatnya mengembalikan kehidupan sesuai dengan petunjuk. Tidaklah satu petunjuk kecuali membawa kemaslahatan dan kebaikan pada kehidupan kita, dan tidaklah penyimpangan ketika orang itu menghindari dirinya dari petunjuk, kecuali pada penyimpangan itu terdapat sebuah kerusakan nyata pada kehidupan selaku seorang hambanya Allah. Inilah yang menjadi perhatian kita. Sekarang mari kita membahas tentang hadis yang keempat. Hadis yang pertama, kita sudah mengetahui bagaimana hadis yang pertama yang menjadi petunjuk, dan quote dari hadis yang pertama adalah seorang wanita berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Karena Rasulullah memberikan satu hari spesial, satu hari yaitu adalah Women's Day. Pada hari itu Rasulullah memberikan pengajaran kepada para sahabat wanita supaya memahamkan kepada kita bahwasanya seorang wanita itu adalah madrasah, dan madrasah itu perlu mendapatkan kurikulum dan kepala sekolahnya adalah setiap laki-laki. Kita selalu mengingatkan dan mengevaluasi masing-masing dari kita ya, bahwasanya istri kita itu memang madrasah, tapi saya kepala sekolahnya, Pak Salim kepala sekolahnya, dan semua laki-laki adalah kepala sekolahnya. Dan kepala sekolah yang membuat kurikulum, dan pertama kali yang mendapatkan kurikulum adalah istri kita sebagai madrasah dalam kehidupan kita, supaya mereka tahu ilmu apa yang harus diajarkan kepada anak cucu mereka. Ini pula yang menjadikan kita faham seorang laki-laki sejati adalah laki-laki yang pantang mengkambing hitamkan seorang wanita, karena sesungguhnya wanita itu mengikuti bagaimana kebiasaan dan bagaimana agama seorang laki-laki. Nah, inilah yang menjadikan kita selalu ya boleh mengatakan kalau ada laki-laki sudah sering menyalah-nyalahkan istrinya, ini laki-laki yang sejatinya laki-laki separuh, ini bisa jadi separuh jiwanya perempuan, karena sesungguhnya memang laki-laki merekalah yang harusnya siap untuk disalahkan dalam perkara apapun, karena mereka laki-laki merupakan kepala sekolah bagi sebuah kehidupan seorang wanita ketika wanita ditakdirkan menjadi madrasah. Hadis yang kedua yang telah kita pelajari adalah bagaimana kita menjumpai seorang wanita ini tidak ada pintu besarnya untuk memasuki surga kecuali taat kepada seorang suami. Tidaklah musuh seorang perempuan kecuali perasaannya. Tidak ada perkara yang menyulitkan wanita, tidak ada perkara yang memberatkan wanita, dan tidak ada perkara yang paling banyak memalingkan wanita dari surga kecuali adalah perasaannya. Ini yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin. Jadi, kalau ada wanita pada kehidupan yang normal, ketika suaminya sudah melakukan kewajiban, lepas dari kekurangan-kekurangan yang ada, maka sesungguhnya perasaan musuh besarnya seorang wanita itu bukan siapapun, bukan suaminya, bukan pula keluarga besar dari suaminya, bukan pula siapapun, tetapi sesungguhnya musuh terbesar seorang wanita itu adalah perasaannya. Makanya ketika wanita sudah meletakkan perasaannya untuk patuh kepada kitabullah dan sunnah, maka itu merupakan sebuah perniagaan atau sebuah barter yang paling luar biasa. Barterlah perasaanmu dengan sesuatu yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah, karena barter seorang wanita, perasaannya yang diletakkan dan diganti dengan petunjuk dengan kitabullah dan sunnah merupakan barter yang tidak ada harganya kecuali harganya bernilai dengan surga. Yang ketiga yang kita sudah pelajari adalah wanita tidak dilahirkan menjadi pemimpin, tetapi mereka adalah ditakdirkan untuk melahirkan pemimpin. Nah, ini yang menjadi pembahasan yang telah kita selesaikan. Sekarang mari kita menuju kepada pembahasan hadis yang keempat. Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Abbas, ya, saya sampaikan dulu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini merupakan sahabat kecil yang hidup pada masa Rasulullah. Beliau ketika menemani Rasulullah mengambil hadis dari baginda Nabi SAW usianya kurang dari 9 tahun. Karena ketika Rasulullah wafat, beliau baru berusia 9 tahun. Berarti usia
sahabat Ibnu Abbas ketika menemani Nabi usia yang sangat belia. Beliau mendengarkan perkataan Nabi, memperhatikan perkataan Nabi, dan beliau adalah orang yang banyak menghafalkan hadis dari Nabi. 7 top scorer yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, salah satunya adalah Ibnu Abbas. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat-sahabat muda dan belia pada zaman Nabi itu memiliki keberkahan umur. Bapak dan Ibu harus paham ya, berkahnya umur anak kita itu sederhana. Bukanlah ketika fisiknya lebih dewasa daripada umurnya, bukan itu keberkahan. Tetapi keberkahan umur anak kita itu simpel dan sederhana. Ketika anakmu dan keturunanmu psikologinya dan kejiwaannya 2 kali lipat daripada umurnya, maka itu menunjukkan bahwasanya umurnya dia adalah umur yang matang dan umur yang berkah. Umurnya 9 tahun tetapi pemikirannya 18 tahun ataupun 20 tahun. Artinya kejiwaannya, cara dia berpikir, cara dia merenung, maka 2 kali lipat dari umurnya. Maka itulah berkahnya satu pendidikan orang tua kepada anak. Hari ini yang kita jumpai sebaliknya, fisiknya melejit. Fisiknya sudah kayak umur 20 tahun tetapi baru berusia 10 tahun. Tetapi pemikirannya mundur ke belakang. Bisa jadi umurnya 20 tahun tetapi psikologinya baru 15 tahun. Akhirnya dia belum siap untuk apa-apa. Nah, inilah yang menjadi potret kehidupan anak-anak hari ini. Karena banyak pendidikan, tanpa menafikan ada keberkahannya, banyak pendidikan yang hanya menitik beratkan kepada persoalan-persoalan kulit, tetapi tidak fokus kepada persoalan inti dalam kehidupan manusia untuk membentuk karakter sebagaimana karakter yang dibangun oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai manusia yang berkualitas. Ya, kita melihat pada diri Ibnu Abbas ini merupakan sebuah umur yang berkah. Baru usia 9 tahun ketika Rasulullah wafat, berarti dia ketika menemani Rasulullah berusia 8, berusia 7, berusia 6, tapi sudah banyak memperhatikan perkataan Nabi, melihat perkataan Nabi, menghafalkan perkataan Nabi, dan beliau akhirnya menjadi salah satu ulama di antara para sahabat. Ibnu Abbas sendiri merupakan salah satu sahabat yang pernah mendapatkan doa secara khusus dan istimewa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mendapati Rasulullah akan berwudu, maka Ibnu Abbas yang masih kecil, ucul-kucul ya seusia Ja'far ya anak saya 7 tahunan, mempersiapkan air wudu bagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi dipersiapkan air wudu, maka Nabi bergembira, wajahnya itu sumerengah. Maka Nabi berkata, "Man da'a bi wudu'i hadza." Siapa ini yang mempersiapkan wudu ini? Maka dijawab Ibnu Abbas ya Rasulullah. Karena Ibnu Abbas yang mempersiapkan, Rasulullah manggil Ibnu Abbas, ini Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ini termasuk kerabatnya Rasulullah. Beliau merupakan keponakan dari Maimunah. Maimunah radhiyallahu anha merupakan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti masih mahramnya salah satu istrinya Nabi. Dipanggil oleh Nabi, "Sini wahai Ibnu Abbas." Lalu Ibnu Abbas kucul-kucul datang, "Ya, na'am ya Rasulullah." Nabi mengatakan, didekap itu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berdoa, "Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil." Ajarkanlah dia agama dan fahamkanlah dia tentang tafsir. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ananda Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentunya mustajab. Dan Ibnu Abbas merupakan salah satu sahabat yang paling dalam pengetahuan beliau terhadap Al-Quran dan bagaimana tafsir ataupun makna serta takwil yang dimiliki pada setiap ayat di dalam Al-Quran, menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul akhirnya menjadi orang yang faham, rasikh kalau dalam bahasa ayatnya, rasikhuna fil ilmi, orang yang betul-betul kuat matang keilmuannya di dalam keilmuan. Itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ibu-ibu dan bapak jangan berputus asa. Memang kita tidak hidup pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak lagi kita jumpai. Tapi doanya seorang ibu merupakan doa yang insya Allah walaupun tidak semustajab doanya Nabi, tapi doanya ibu kepada anak merupakan salah satu doa yang telah dinobatkan oleh baginda Nabi merupakan doa yang mustajab untuk anaknya. Doakanlah anak setiap waktunya, panggilah anak dengan panggilan-panggilan yang memiliki sebuah doa. Dan saya sarankan ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu sudah memberikan nama yang baik, maka nama yang baik itu tidak usah dirubah-rubah.
Karena setiap kita memanggil, pada dasarnya kita sedang mendoakan. Misalkan anaknya Muhammad, ya panggil Muhammad, jangan diganti dengan nama yang lainnya. Anaknya Umar, ya panggil aja Umar, supaya dia bisa memiliki sifat sebagaimana Umar. Kemudian jangan diganti misalkan Omeng atau apapun dengan panggilan, oh ini kan panggilan kasih sayang. Panggilan itu doa. Kebiasaan merubah nama ini bukan kebiasaan kulturnya orang-orang yang paham terhadap ilmu. Karena kita tahu bahwasanya doa adalah ibadah, karena doa itu adalah ibadah, maka jangan dirubah supaya kita bisa meneladani doanya Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini termasuk di antara keutamaan lain yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas ini termasuk sedikit sahabat Rasulullah, bahkan bisa termasuk yang satu-satunya berhasil memotret kehidupan malamnya Rasulullah SAW. Kita tidak pernah menjumpai sahabat bisa memotret kehidupan malamnya Rasulullah kecuali adalah Ibnu Abbas. Karena para sahabat yang lainnya, contoh 7 sahabat penghafal atau periwayat hadis paling banyak ada ya Abu Hurairah. Abu Hurairah bukan kerabatnya Rasulullah, bukan keluarga mahramnya Nabi. Ada Ibnu Umar, Ibnu Umar bukan mahramnya Nabi. Ada pula yang yaitu Nu'man bin Bashir, Abu Sa'id Al-Khudri. Itu nama-nama sahabat-sahabat yang dinobatkan 7 sahabat top scorer penghafal hadis dari Nabi. Tapi mereka bukan ahlul baitnya Rasulullah dan tidak bisa masuk ke rumah Rasulullah karena ada aturan hijab bagi yang bukan mahram. Tapi Ibnu Abbas itu bisa. Ibnu Abbas itu bisa. Karena apa? Karena beliau termasuk salah satu mahramnya. Salah satu istrinya baginda Nabi yaitu adalah Maimunah radhiyallahu anha. Ini menjelaskan salah satu positioning keistimewaan dari Ibnu Abbas. Ini sedikit sekelumit tentang Ibnu Abbas. Semoga bermanfaat. Sekarang mari kita membahas. Setelah kita membahas tentang bagaimana keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka kata Rasulullah, la'ana Rasulullah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Rawahul Bukhari dan Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan la'ana. Rasulullah itu melaknat laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Di sini sebelum kita membahas tentang satu persatu dari apa yang kita dapatkan petunjuk Nabi, maka kita harus paham Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang baru saja kita baca yang menjadi petunjuk, Nabi disifati dari Ibnu Abbas dengan sebuah kata bahwasanya Nabi dikatakan la'ana Rasulullah. Rasulullah itu melaknat. Kata laknat ketika kita harus paham ya supaya kita mengerti posisinya. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat. Dan setiap dosa kalau sudah disertai dengan kata laknat maka berpotensi dosa itu menjadi dosa besar. Dan kata laknat itu menjauhkan seseorang dari kerahmatan Allah. Jauh dari rahmannya, jauh dari rahimnya. Dan ini menunjuk dan merujuk kepada sebuah perkara bahwasanya dosa yang diterangkan setelah kata laknat disampaikan di awal keterangan hadis, lalu diterangkan perbuatan setelahnya, berarti itu perbuatan yang merujuk kepada dosa yang sangat besar. Tentunya kita harus paham, kalau ada kata Rasulullah ketika mengatakan laknat, kata laknat disebutkan oleh Nabi itu tidak terlalu sering di dalam hadis. Jadi Nabi itu tidak terlalu sering menyebutkan kata laknat. Ini juga menjadi sebuah jawaban yang saya harus sampaikan kepada orang yang suka mengatakan bahwasanya Islam itu merupakan agama yang sedikit-sedikit suka meletakkan larangan. Lalu meletakkan kemurkaan dalam banyak hal. Ya. Mari kalau ada orang muslim, ngakunya muslim tapi ngomongnya kayak gini. Pertama, orang kayak gini itu tidak berkualitas. Karena apa? Dia ngomong berdasarkan kebutuhan. Tong kosong, nyaring bunyinya. Lalu mengatakan sama ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini takut, ini nggak boleh. Ya, ini merupakan orang yang sejatinya tong kosong, nyaring bunyinya. Tong kosong, nyaring bunyinya ini sebenarnya tidak usah terlalu diperdulikan dan tidak usah terlalu menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Orang yang tidak memprioritaskan Allah dan Rasulnya juga tidak perlu mendapatkan prioritas dalam kehidupan kita. Walaupun kita adalah pendosa, tapi
kaedahnya pendosa itu ya tetap kita ini memprioritaskan orang yang layak diberikan prioritas. Salah satu di antara deretan orang yang layak mendapatkan prioritas adalah orang yang menempatkan Allah dan Rasulnya menjadi tujuan pada hidupnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ucapan orang yang tong kosong nyaring bunyinya ini sebenarnya ucapannya adalah ucapan yang sifatnya berdasarkan semangat kebodohannya. Karena dia bodoh terhadap agama, tidak paham terhadap agama, tapi anehnya ngomongnya banyak kalau sudah bicara agama. Gitu loh. Ya, di satu sisi dia tidak punya pendidikan agama. Lihat orang-orang yang hari ini berseliweran di media sosial. Mereka mencoba memposisikan diri mereka sebagai orang yang bicara tentang masalah agama. Padahal tidak punya basic dan tidak punya latar belakang tentang agama. Dan ironisnya followernya menempatkan mereka menjadi referensi dalam bidang agama. Bagaimana orang yang tidak memiliki referensi justru menjadikan orang yang tidak memiliki referensi dan latar belakang agama menjadi referensi atas kehidupan keagamaan mereka. Ini kan lucu. Arsitek tidak akan pernah menjadikan tokoh referensi mereka itu orang yang bukan arsitek. Kalau sudah bicara tentang masalah desain gambar. Dokter tidak akan pernah menjadikan selain dokter menjadi tokoh referensi pada hidupnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan medisnya. Itu hal yang lazim, lumrah itu kayak gitu. Makanya kalau ada orang hari ini, masyarakat kok mereka menjadi follower garis keras orang yang berbicara tentang masalah agama, padahal mereka tidak memiliki sama sekali latar belakang tentang agama mereka, ini ada yang salah ini. Berarti inilah kondisi yang sedang ada pada kehidupan masyarakat, menunjukkan penurunan kualitas kehidupan kita beragama. Karena yang dijadikan referensi ini orang yang sebenarnya nggak pernah memiliki latar belakang di dalam agama. Tapi hanya karena mereka sembrono dan berani ngomong tentang agama menurut versi kebodohan mereka dan banyak yang mengaminkan, maka akhirnya orang semacam ini menjadi terkenal. Ini yang kita tentunya sedihkan dan tentunya ini menjadi sebuah keprihatinan kita. Oke lah, kita memang bodoh agama, mungkin kita pendosa, tapi jangan sampai kita salah ngambil referensi, walaupun kita masih banyak dosa. Itu yang menjadi sebuah perhatian untuk saya dan untuk kita. Saya juga pendosa, saya juga orang bodoh. Tapi saya akan berhati-hati untuk menjadikan seseorang menjadi referensi yang saya ambil kehidupan agama saya dan narasi kehidupan agama saya. Ya. Ini harusnya menjadi sebuah kesadaran untuk kita semuanya. Jangan sampai kita menjadi salah dalam persoalan ini. Karena orang-orang tong kosong nyaring bunyinya yang sering mendiskreditkan Islam dan sering menempatkan Islam menjadi bulian dari setiap komentarnya, dari setiap Twitternya, dari setiap mentionnya, dan setiap caption yang dia miliki pada sosial media yang dia kuasai. Maka ini menjadi sebuah keprihatinan bagi kita. Gimana orang yang tidak paham tentang agama dijadikan rujukan tentang masalah agama dan dia bebas berbicara tentang apapun tentang agama walaupun dia tidak punya sama sekali latar belakang dan referensi tentang agama. Sekolahnya di mana? Dia sudah bisa baca apa yang dia telah baca. Ternyata dia tidak memiliki apapun ilmu dari apa yang menjadi standar dasar kehidupan orang itu memahami agama. Tapi itulah yang sekarang terjadi. Orang hari ini rebutan menjadi ulama dan orang itu rebutan hari ini menjadi orang yang menjadi leader untuk dicontoh banyak orang. Akhirnya apa? Memunculkan orang-orang yang dikatakan oleh Nabi dengan Ruwaibidah. Ruwaibidah itu orang yang tidak paham agama, tapi kebiasaannya ngomong perkara besar, menyudutkan Islam, tapi di sisi yang lainnya sering mengatakan dirinya Muslim, tapi seakan-akan Islam itu tidak ada yang benar di mata dan pikiran dia. Ini yang kedua, cara kita memahami ini. Yang ketiga yang kita harus mengerti, bahwasanya ketika kita memahami orang-orang yang semacam ini, mari kita buktikan. Karena apa? Agama ini merupakan agama yang selalu memerlukan data dan bukti. Saya selalu ada satu tim saya yang selalu bicara, ngomong itu harus pakai data. Jangan hanya asbun. Mari kita buktikan data. Sebenarnya apakah betul Islam itu merupakan agama yang menitik beratkan kepada sesuatu yang selalu dilarang, mengobrol kata larangan di dalam ajaran agamanya? Dan apakah betul bahwasanya Islam itu selalu mengajarkan kebencian dalam banyak hal? Mari kita lihat pada data.
Kata la'ana Rasulullah yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis, la'ana dalam kata yang disebutkan di dalam hadis Nabi itu jumlahnya tidak banyak dibandingkan dengan jumlah hadis Nabi yang memberikan kepada kita kebaikan dan memberikan kepada kita tentang perintah-perintah yang diperbolehkan bagi kehidupan manusia. Kata la'ana itu tidak sampai 30 sampai 40 kata disebutkan oleh Nabi dalam baginda oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak sampai 70 lah, maaf, tidak sampai 70 atau 80 kata la'ana itu disebutkan oleh Rasulullah. Ya, artinya perkara yang diperbolehkan jauh lebih banyak daripada perkara yang dilarang. Ya, dan kita harus sepakat, yang diharamkan oleh Allah itu selalu lebih banyak. Tapi kebiasaan orang yang dengki sama Islam, orang yang dengki sama Islam itu selalu ingin membuat keributan untuk memancing kaum muslimin dan untuk mendangkalkan pemahaman kaum muslimin bahwasanya yang diharamkan itu pun diutek-utek, padahal yang diharamkan dalam Islam itu tidak banyak. Contoh yang diharamkan dalam makanan, itu babi, minuman khamar, dan beberapa sederet makanan yang dijelaskan dari binatang-binatang yang tidak boleh dikonsumsi dalam hadis. Jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan makanan yang diperbolehkan. Dan wajar toh apabila seorang di dalam kehidupan itu punya border, punya batasan yang harus dia miliki. Bukankah semua perkara itu harus punya batasan? Bukankah semua perkara itu punya batasan? Ya. Artinya perkara yang diterangkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang perkara yang dilarang itu jauh lebih sedikit daripada perkara yang diperbolehkan. Dan ini yang menunjukkan kepada kita tentang batilnya orang yang suka berkomentar ketika mereka sering mengaku dirinya Muslim, tapi suka mempersepsikan dan menarasikan bahwasanya Islam itu penuh dengan kebencian dan penuh dengan larangan. Jelas secara sah dan meyakinkan perkataan mereka hanyalah tong kosong nyaring bunyinya dan datang dari kebodohan. Jangan pernah membiarkan ruang dalam kehidupan kita orang bodoh itu memasukkan pikiran di dalam pikiran kita. Karena itu yang akan betul merusak bagaimana pemahaman kita terhadap urusan agama kita kepada Allah. Ini yang kita harus paham. Di sisi yang lainnya, kita juga harus mengerti bahwasannya tidak ada perkara larangan-larangan yang ada di dalam kehidupan kita, kecuali larangan itu pasti di dalamnya ada sebuah keburukan-keburukan yang pasti kita jumpai. Kalaulah di dalam setiap perkara larangan dan kata laknat yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya, apabila dalam perkara itu ada sebuah kebaikan yang Allah berikan untuk kita, pasti sudah disuruh oleh Allah. Tapi tidaklah Allah itu melarang kita kepada satu perbuatan kecuali di balik setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah sampai diterangkan dalam bentuk kata laknat oleh Allah dan oleh Rasulullah untuk betul-betul memberikan border, batasan kepada setiap orang. Ini loh batasanmu, jangan dilewatin. Kalau batasan ini dilewati, tidak ada yang rugi kecuali pelakunya. Allah tidak akan rugi, Rasulullah juga tidak rugi secara pribadi, tetapi kerugian itu akan berpulang kepada diri kita sendiri. Karena Allah meletakkan larangan itu dan perkara yang Allah katakan dengan kata laknat, tidaklah perkara larangan itu diletakkan oleh Allah kecuali karena bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Sama dengan kata larangan yang dimiliki orang tua kepada kamus kehidupan anak. Itu adalah kata kasih sayang. Kalau saya dapetin basim anak saya, terus dia membuka jendela lantai 2. Qadarullah jendela lantai 2 ini tidak ada misalkan tidak ada pagernya lagi. Dan itu langsung ke bawah. Maka terus saya ketika melihat kejadian, oh anak saya membuka jendela, tidak ada tralisnya jendela itu, dan itu diletak, dan itu ada di lantai kedua. Yang saya lakukan adalah, nak jangan main di sini. Saya tutup jendelanya, saya tarik dia, saya arahkan ke tempat yang lain, yang safety, yang aman untuk dia. Maka biasanya anak itu ketika tidak paham apa yang dilakukan oleh bapaknya, anaknya marah, anaknya tantrum, anaknya nangis. Bahkan mungkin bapaknya juga dicakar, mungkin bapaknya dipukul-pukul. Karena apa? Karena sang anak merasa bahwasanya bapaknya itu mengusik kenyamanan dia ketika lagi bermain di jendela di mana udaranya lagi segar.
Karena anak itu tidak melihat apa yang dilihat oleh bapaknya. Ketika bapaknya berpikir jauh, ini bapaknya yang sudah dewasa, umurnya 30 atau umurnya 40, ngelihat ini jatuh, ini kalau jatuh berbahaya, fatal akibatnya, dibandingkan kenyamanan sesaat yang dia dapatkan ketika mendapatkan angin di pinggir jendela. Ini kan hal yang harus kita mengerti ini. Lah, kalau kita tidak memahami ini sebagai sebuah basic kehidupan kita, bahwasanya larangan itu merupakan bagian dari sebuah ekspresi rahmannya Allah dan rahimnya Allah pada kehidupan, maka yang terjadi itu apa? Kita tidak akan bisa menerjemahkan kata larangan dan kata laknat pada beberapa perbuatan itu dengan sikap lapang hati. Akhirnya apa? Nanti kita akan pura-pura ngomong, apa ini? Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh. Ini saya harus perlu terangkan dulu basic ini, karena ini ada sebuah hal yang harus difahami terlebih dahulu. Karena semua larangan itu begitu. Karena setiap perkara itu ada bordernya. Bukankah kita kalau pergi ke tempat-tempat tinggi, maka petugas itu membangun marka di pinggir jalan, di pinggir-pinggir jurang, supaya memberikan sebuah informasi kepada setiap pemakai jalan. Ini jangan dilewati ya border besi aluminium ini, karena di balik pagar besi ini atau pagar aluminium ini ada sebuah jurang yang sangat curam yang mengakibatkan sesuatu yang fatal kalau kamu menabraknya. Itu diperlukan. Setiap malam dikasih doplet-doplet di mana besi-besi itu bisa kelihatan ketika tersorot oleh lampu mobil. Kenapa sampai dibuat demikian itu? Karena batasan itu penting. Maka inilah yang menjadikan kita harus mengerti tentang sebuah larangan Allah. Makanya kalau ada orang ketika dia mendapatkan larangan, lalu dia benci terhadap syariat, kalau sudah berbicara tentang larangan, lalu akhirnya dia marah-marah, lalu akhirnya dia memiliki prasangka yang buruk kepada agama dia sendiri ketika mendapati larangan, berarti fix. Ini kayak anak kecil yang tidak memahami larangan yang diberikan sama orang tua. Kenapa sih anak kita nangis? Misalkan anak kita setiap hari mintanya permen atau jajan. Apa yang kita lakukan ketika anak kita tiap hari pagi-pagi baru bangun sudah minta jajan gitu? Kita akan betul-betul kalau sayang sama anak kita, ingat bagaimana kita pengen melihat anak kita sehat sampai dewasa, kita akan berkata, nggak boleh jajan. Jajannya nanti kalau hari Sabtu atau Ahad. Maka kita akan tetap memasang border walaupun anak itu nangis. Kenapa anak itu nangis? Karena anak itu merasa orang tuanya tidak memberikan apa yang dia mau. Padahal orang tuanya memiliki cara pandang yang jauh, yang tidak dan belum bisa dipahami oleh seorang anak. Nah ini loh masalahnya itu di sini. Makanya penting ini. Basic kehidupan kita pada kehidupan ini adalah membangun sebuah kesadaran. Pada sebuah narasi kehidupan kita. Kalau kamu mendapati larangan, kalau kamu mendapati larangan, maka sesungguhnya ketika engkau menjumpai larangan, maka lapangkanlah hatimu. Ridhoilah kepada apa yang Allah tentukan. Dan tidaklah larangan itu kamu tinggalkan kecuali kamu menjemput kebaikan. Dan tidaklah kamu mendatangi setiap larangan kecuali engkau menjemput kerusakan. Itu sudah kaidah pada kehidupan yang harus kita yakin. Kenapa? Larangan itu datang dari Allah yang mutlak, ilmunya tidak ada yang salah. Kalau larangan itu datang dari orang, maka itu relatif. Tapi kalau larangan itu datang dari Allah, larangan yang datang dari Allah itu sifatnya mutlak. Tidak ada kesalahan pada apa yang Allah tetapkan, baik dalam perkara perintah ataupun setiap larangan. Itu yang kita harus paham. Ya. Makanya ini merupakan perkara penting. Ini ada sebuah kisah nyata. Ada sebuah keluarga yang mereka itu sudah ngerti tentang hukum riba. Sampai akhirnya mereka tuh sudah paham hukum riba. Tapi ternyata mereka kembali menerjang hukum riba. Walaupun mereka sudah mengetahui bagaimana dasar bermuamalah pada muamalah riba. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah mereka akhirnya bermuamalah pada riba, yang terjadi adalah kerusakan besar-besaran yang menimpa kepada usahanya, ditambah lagi dengan kerusakan yang menimpa kepada keluarganya. Tidaklah perkara itu dia langgar, kecuali dia sendiri yang sedang menjemput kerusakan pada dirinya. Tidaklah seorang perempuan bermudah-mudahan
dengan laki-laki. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak kerusakannya akhirnya dijemput perempuan itu dan laki-laki itu. Sekarang kita jumpai di setiap berita headline yang kita dapatkan, perempuan dibunuh oleh kekasihnya, perempuan dimutilasi sama pacarnya, perempuan ditinggalkan sama pacarnya, perempuan disuruh untuk menggugurkan kandungan sampai dia ikutan mati. Itu kasus sudah ratusan itu, bahkan ribuan kita dapatkan. Tapi kita tetap memaklumi yang namanya nggak apa-apa pacaran. Padahal tidaklah sebuah dosa kalau sudah dilanggar. Kecuali yang rusak dan mendapatkan kerugian itu yang manusia itu sendiri. Persis kayak anak kecil sedang bermain-main di pinggir jendela lantai 2 tidak ada tralisnya. Lalu ketika kita larang, dia marah, lalu kita biarkan, maka kita yang akan menangis dan anak itu yang akan mendapatkan fatal akibatnya ketika kita tidak tegas memberikan larangan kepada dia. Ketika dia tidak paham bahayanya di pinggir jendela yang tidak ada tralisnya di lantai 2. Itu yang sebenarnya harus kita pahamkan dulu. Karena ini merupakan perkara basic, ini nggak boleh lepas dalam kehidupan. Ya. Ada sebuah kisah nyata ya, yang ada dalam satu daerah. Kisah nyata ini penting untuk menjadi sebuah perenungan untuk kita. Ya, dia terjadi di luar negeri, di daerah Saudi, tapi ini juga layak untuk mendapatkan perenungan. Ada satu keluarga yang mereka sudah hidup berkeluarga baik gitu. Sampai ternyata satu waktu sang suami mendapati bahwasanya adiknya itu harus berdiam di dalam rumahnya atau ikut menumpang di dalam rumahnya. Disebabkan karena beberapa kondisi. Padahal sang suami itu sebenarnya tahu bahwasanya adik iparnya itu bukan mahram untuk istrinya. Dan kita harus ingat perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, alhamdu mautun. Ipar itu maut. Ya. Nah, akhirnya dia mencoba untuk menghibur diri. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, nggak mungkin adik saya macam-macam. Masalah mereka rumahnya memang besar. Ya, mereka akhirnya tinggal satu atap antara dirinya dengan adik kandungnya dan istrinya yang sejatinya istrinya bukanlah mahram untuk adiknya. Ya, singkat ceritanya, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, dan kita meminta petunjuk yang baik kepada Allah. Akhirnya yang terjadi itu apa? Yang terjadi adalah ternyata akhirnya kita mendapati sang suami setelah beberapa saat, singkat ceritanya, beliau mendapati ternyata istrinya berzina dengan adik iparnya. Ya, jadi dari mata turun ke mata, muncul keakraban satu rumah ketika sang suami sering sibuk di luar kantor, sering keluar kota untuk melaksanakan kewajiban profesinya, maka tanpa disadari. Ya, maka apa yang di rumah itu telah tumbuh dari rasa keakraban menjadi rasa suka, dari rasa suka menjadi rasa butuh, dan rasa kenyamanan yang didapatkan menjadi tumpangan setan ketika tidak ada sang suami. Terjadilah apa yang dikhawatirkan, terjadilah perzinahan, dan perzinahan itu membuahkan janin ketika sang istri hamil, tapi bukan karena sang suami, tetapi disebabkan oleh seorang istri, disebabkan zinanya dengan adik dari suaminya. Barulah ketika laki-laki ini akhirnya menyelesaikan persoalan ini dengan dewasa, akhirnya diceraikan istrinya, maka ada satu tulisan yang dia buat, yang tulisan ini menyentuh hati untuk kita. Saya itu sebenarnya sudah tahu ketika Rasulullah SAW menyampaikan ipar itu adalah maut, tapi saya menggampangkan larangan Rasulullah SAW. Justru saya memasukkan adik saya satu atap dengan istri saya. Dan terjadilah apa yang saya rasakan ini, dan saya harus menanggung akibatnya sepanjang hidup saya atas hal yang tidak pernah saya duga dan memori yang begitu perih dan pedih saya rasakan. Ini memberikan kepada kita, inilah yang berbahaya betul. Larangan itu tidak ada kecuali memberikan kebaikan untuk kita. Zina, kenapa dilarang berzina? Karena dampaknya merusak betul pada kehidupan. Ketika laki-laki dan perempuan bermudah-mudahan dalam berkomunikasi, kenapa kok dilarang bermudah-mudahan di dalam berkomunikasi? Karena sekali lagi ada kerusakan yang menanti dan mengintaimu ketika kamu melanggar salah satu di antara petunjuk Nabi tentang larangan supaya tidak bermudah-mudah antara laki-laki dan perempuan.
Semua itu kalau dibuktikan dalam kehidupan, kalau misalkan kita punya lead bank research gitu ya, maka Masya Allah itu kalau kita punya lead bank gede gitu, dan saya membayangkan kalau saya punya lead bank, itu akan kita dapati itu bagaimana setiap perintahnya Allah dan setiap larangannya Allah dan Rasulnya itu ternyata betul-betul berdampak pada kerusakan. Ya, makanya Masya Allah ya, saya tuh sering merasa tidak percaya gitu. Ada pacar membunuh pacarnya, dibuang di pinggir tol, ada yang dimutilasi, ada yang kasusnya seorang anggota ini menzinai atau sampai istrinya hamil lalu disuruh untuk menggugurkan sampai diminumkan obat macam-macam. Tapi orang tidak mengambil pelajaran untuk itu. Terus saja berjalan untuk melanggar perintah-perintah dan melanggar larangan Allah. Padahal itu merupakan perkara yang sudah gamblang dijelaskan Nabi. Kalau kamu ingin merasakan sifat rahmannya Allah, kalau kita ingin merasakan sifat kasih sayang Allah yang meliputi seluruh kehidupan kita, maka pahamilah tidak ada larangan, kecuali larangan itu diberikan kebaikannya kepada kita supaya kita dihindarkan. Allah itu tidak butuh, misalkan setiap manusia berbuat dosa pun tidak akan mengurangi dari kerajaan Allah sedikit pun loh. Jangan pernah merasa kalau kita meninggalkan larangan itu Allah yang senang. Ya Rob, Allah itu tidak butuh siapapun. Allahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh siapapun. Jadi kalau ada manusia, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalaulah ada manusia dari jin dan manusia, dari awal sampai akhir semuanya sepakat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya sepakat untuk bermaksiat kepada Allah, maka itu mana qasa min dzalika fi mulki syai'an, kata Allah. Itu pun tidak mengurangi sedikit pun kerajaan yang aku miliki, kata Allah. Jadi sama sekali tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah. Jadi inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Jadi kalau ada orang ini larangan-larangan terus kita langgar gitu, atau kita tinggalkan, jangan pernah merasa Allah yang butuh supaya kita meninggalkan larangan. Enggak, Allah enggak butuh kamu meninggalkan larangan. Kalaupun semuanya meninggalkan larangan, tidak menambah satupun sejengkal kerajaan Allah. Kalaupun kamu melakukan semua larangan itu pun juga tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah. Untung dan ruginya hanya kembali kepada manusia. Mau nggak merasakan kasih sayang dari Allah? Nah, ini saya sampaikan karena ini merupakan muqaddimah ya hadis yang keempat ini. Karena di sini disebutkan dengan kata la'ana. Ya, dan saya baru saja mendapatkan sebuah sebuah informasi bahwasanya ada yang nulis bahwasanya Islam tuh dikit-dikit melarang, dikit-dikit mengharamkan. Ya Rob, ini omongan tidak berdasarkan kepada data. Yang dilarang di dalam Islam itu jauh lebih sedikit daripada yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan jauh lebih banyak. Yang kedua, kalaupun ada yang dilarang, karena di dalam larangan itu ada sebuah kerusakan. Manusia itu butuh border dalam hidupnya. Dan border itu larangan-larangan Allah. Kita tidak perlu terbentur, baru terbentuk, tersadarkan. Tidak usah. Kalau kita paham ilmunya, kita terbentuk sebelum terbentur dan tidak perlu terbentur. Ada yang mengatakan terbentur. Itu proses yang terlalu panjang. Ya, tidak usah terbentur, baru terbentuk. Tapi kalau kita ngikutin syariat, ilmunya Allah, kamu terbentuk tanpa mengalami benturan. Itulah indahnya kalau ngikutin apa yang menjadi ilmunya Allah. Kalau kita mengikuti ilmunya Allah, insya Allah kita tidak mengalami benturan yang merusak kehidupan kita, yang merobek kualitas kehidupan kita. Kalau kita sudah mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah. Benturan itu hanyalah bagi mereka yang tidak mau memperhatikan petunjuk. Benturan itu hanya dirasakan oleh mereka yang terkadang mereka suka sombong dengan ilmu yang sudah dijelaskan oleh Allah untuk tidak mau mengikuti. Nah, itulah yang menjadikan kita merenung. Inilah muqaddimah di hadis yang keempat. Insya Allah hadis ini menjelaskan apa? Kenapa kok laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan? Secara psikologi apa yang terjadi? Secara kejiwaan apa? Apa dampaknya yang akan didapatkan sampai dikategorikan ini menjadi salah satu dosa besar? Ini akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad
Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kita sampaikan pada kajian kitab Muslimah dalam Dekapan Sunnah, hadis yang keempat, baru pada proses dan fase muqaddimah. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Saya serahkan kembali kepada Pak Salim yang ada di Masjid MRKR. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasannya kajian pada pagi hari ini. Selanjutnya kami mempersilakan kepada jemaah baik yang join melalui Zoom online maupun lewat YouTube channel MRKR ataupun yang mengikuti lewat Instagramnya Syamila. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan via tertulis. Alfi, ada pertanyaan di itu Ustaz di Instagram? Instagramnya komentarnya belum diaktifkan. Mas Alfi, kelihatannya belum, boleh lagi ke belakang. Oh. Oke. Belum ada yang masuk di Instagram ya Ustaz? Komentarnya diaktifkan dulu. Kalau di sini belum, mungkin kalau di Zoom ada Pak Salim? Di Zoom belum ada juga Ustaz. Ya, kalau ada berarti alhamdulillah. Karena ini baru muqaddimah, ya wajar kalau belum muqaddimah ini, Masya Allah. Ya, nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Ustaz, kalau gitu saya aja yang mau bertanya nih, boleh ya Ustaz ya? Ya, silahkan. Afwan Ustaz, nama aslinya dari siapa tadi ya Pak yang ikut bersama Nabi itu Ibnu Abbas. Pada saat Rasulullah memanggil nama Ibnu Abbas itu apakah dengan namanya atau dengan sebutan Ibnu Abbas juga Ustaz? Namanya Abdullah bin Abbas Pak, nama aslinya beliau. Iya, yang menjadi nama kecilnya adalah Abdullah beliau. Ya. Jadi nama aslinya beliau adalah Abdullah, tapi orang sering menyebutnya Ibnu Abbas. Jadi, Masya Allah, jadi sering disebutnya Ibnu Abbas, tapi nama aslinya beliau adalah Abdullah bin Abbas. Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan saya ingin bacakan di chat Zoom. Apakah mengambil peran laki-laki juga termasuk kategori menyerupai laki-laki? Misalkan menjadi ketua sebuah organisasi karena tidak ada laki-laki yang mau dan bisa, maka perempuan yang mengambil alih posisi tersebut Ustaz. Jadi apakah termasuk juga dalam... Enggak, kalau masalah tanggung jawab dan amanah tentunya tidak Pak. Ini dalam bentuk fisik, artinya dia suka sekali untuk menyerupai setiap perempuan dan setiap laki-laki dalam bentuk penampilan dan bagaimana menonjolkan fisiknya untuk menyerupai lawan jenisnya. Adapun masalah amanah, misalkan dia mengambil tugasnya seorang suami ketika suami tidak ada, ini insya Allah bukan menyerupai. Tapi kalau suaminya masih ada tetapi dia justru mendominasi keluarganya dan akhirnya menjadikan sang suami tidak lagi menjadi pemimpin rumah tangga karena semua keputusan ada di pihak istri, nah ini juga menjadi satu masalah. Nanti kita akan jelaskan insya Allah pada pertemuan kita selanjutnya. Ustaz, kalau mengenai tadi yang Ustaz sampaikan beberapa kali itu bahwa ada beberapa orang Islam atau yang mengaku Islam tapi tidak menguasai ilmunya, namun bicara seolah-olah dia lebih menguasai Islam. Itu secara hukum syariat itu seperti apa untuk orang yang seperti itu ya Ustaz ya? Ya, orang-orang yang mereka ucapannya akan senantiasa diawasi oleh Allah dan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang berat Pak, sangat berat sekali ya Pak Salim. Nah, tentunya mereka akan dimintain pertanggungjawaban yang berat atas semua yang pernah mereka ucapkan dan mereka katakan. Ya, karena kalau misalnya ada orang Islam yang mengikuti pernyataan tersebut, percaya dengan statementnya, itu kan berarti kayak semacam dosa jariah ya Ustaz ya, itu bertanggung jawab. Iya, pasti itu pasti Pak Salim. Itu salah satu di antara dosa besar sekali
Kalau sudah merusak pemahaman seseorang itu lebih besar daripada yang lainnya. Kalau merusak kehormatan saja termasuk dosa besar, apalagi merusak kehormatan agama dan pemahaman agama, itu termasuk dosa yang sangat besar adabnya di sisi Allah. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang semacam itu pada kehidupan agama dan akhirat kita, insya Allah. Baik Ustaz, ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana sikap istri apabila sang suami ingin membawa adik laki-lakinya atau keponakan laki-laki dari adik perempuannya untuk tinggal bersama di rumah? Mungkin ini harus diperjelas usia adik laki-lakinya tuh usia berapa gitu Ustaz, ini nggak disebutkan di sini. Iya betul, harus dijelaskan dulu. Kalau masih kecil anak-anak main-main nggak ada masalah. Yang menjadi masalah. Usianya sudah balik kata Ustaz, sudah usia balik adik laki-lakinya atau ponakan laki-laki tersebut. Ya kalau tidur gitu? Kalau tidur satu rumah tentunya ini akan harus menjadi sebuah, akhirnya akan menjadi sebuah ini Bapak, yang tadi kita lihat dari hadisnya, dan ini harusnya betul-betul mendapatkan perhatian dari setiap laki-laki supaya tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan semacam itu. Semoga jawaban Ustaz tadi bisa menjelaskan pertanyaan ibu-ibu yang tadi bertanya. Apakah ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan atau ingin bertanya langsung kepada Ustaz? Kami persilakan. Ustaz, kapan nih ada waktu bisa ketemuan dengan pengurus yayasan yang baru nih Ustaz? Ingin ketemu sama Ustaz nih. Insya Allah nanti kita lihat coba waktunya. Mas Alfi coba dilihat waktunya. Pengurusnya mau sekali-kali datang ke sini atau sudah pernah ke sini ya Bapak ya? Sudah, saya Pak Barawan sudah pernah. Ya. Kalau Ustaz ada waktu pas lagi main ke Bintaro begitu boleh juga mampir, nanti kita ngopi-ngopi di mana gitu Ustaz. Siap, insya Allah. Nanti yang bertanya nih, Ustaz kapan sih kajian tatap mukanya di MRKL? Tadi ada yang udah keburu datang ke MRKL, dipikirnya offline tapi ternyata masih online katanya Ustaz. Oh iya, insya Allah moga-moga Allah segerakan. Moga-moga nanti kita atur yang baik supaya Allah mudahkan insya Allah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin insya Allah. Kita semua sehat terus ya Ustaz ya, bisa dipertemukan lagi nanti Ustaz. Amin insya Allah Bapak. Afwan Ustaz, ada pertanyaan di YouTube channel. Ustaz, Afwan izin bertanya, dalam berpakaian apabila di dalam rumah misalnya kita pakai celana panjang saja seperti celana laki-laki, apakah itu boleh Ustaz? Kalau di dalam rumah, ya kalau celananya nggak sampai betul-betul memperlihatkan kayak laki-laki, artinya yang longgar nggak ada masalah. Kita akan, insya Allah nanti kita akan bahas batasan menyerupai itu bagaimana, karena kita belum masuk pada hadisnya. Kita baru fokus mukadimah dalam penjelasan kata laknat yang disampaikan oleh Rasulullah supaya kita bisa memahaminya dan mempersepsikannya dengan sudut pandang yang benar. Baik, ini pesannya jelas ya, berarti kajian bulan berikutnya ibu-ibu harus ikut hadir lagi nih, karena pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail lagi mungkin akan ditanyakan di kajian berikutnya dari penjelasan Ustaz. Amin. Baik Ustaz, di tadi Instagram Syamila sudah ada pertanyaan belum Ustaz ya? Mas Afi. Saya mati Pak, qadarullah, tidak apa-apa. Instagram kita mati qadarullah. Udah 1 jam kan? 1 jam itu batasan maksimal Instagram hari ini sekarang. Jadi kalau 1 jam langsung turun, langsung putus sendiri. Baik Ustaz, kalau begitu kita sudahi saja kajian kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin disampaikan dari tim Syamila? Ada video atau yang lain? Tidak ada, cuma menyampaikan buku This is the End sudah keluar. Perjalanan meraih pelita pada gelapnya zaman fitnah. Ini merupakan salah satu buku yang menjadi buku pegangan kurikulum Syamila series yang ke-6, yaitu dengan judul yang sama, This is the End, Perjalanan Meraih Pelita pada Gelapnya Zaman Fitnah. Tentunya buku ini salah satu buku yang sangat saya rekomendasikan untuk memahami tentang fitnah itu sendiri. Banyak orang hari ini belum tahu sama sekali fitnah itu apa, dan menganggap bahwasanya hari ini tuh ya hari-hari biasa aja.
tanpa memahami fitnah. Bahkan para penuntut ilmu yang sudah mengikuti taklim sekalipun juga masih banyak yang mereka bingung tentang fitnah itu apa, sikap yang harus kita berikan itu apa. Makanya inilah yang menjadi salah satu buku yang saya tuliskan dengan serenyah mungkin pembahasan berat ini difahami supaya tidak terkesan memberatkan untuk memahaminya. Dan ini merupakan salah satu di antara sikap seorang penuntut ilmu adalah memahami tentang fitnah. Pastikan insya Allah buku ini menjadi salah satu buku untuk mengisi referensi dan literasi dalam kehidupan kita menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah merahmati dan memberkahi. Ustaz, beli bukunya di mana Ustaz? Di Samila Store, Bapak. Samila Store. Nama apa tadi Ustaz bisa disampaikan? This is the end. Perjalanan meraih di buku di tas saya ada. Coba ambilin tas saya. Nah. This is the end Pak Salim. Atau nanti kita share di Instagram kita. Boleh. Okay. Afwan Ustaz, ada satu pertanyaan terakhir, izin Ustaz saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz, kenapa wanita diibaratkan madrasah sementara laki-laki sebagai kepala sekolah yang tadi Ustaz sampaikan itu? Madrasah kan berarti benda mati dan kepala sekolah benda hidup. Mohon penjelasan Ustaz. Oh, enggak, itu hanya masalah pembahasan nama saja. Itu hanya nama untuk memudahkan bahwasanya perempuan yang terus akan membersamai anak-anaknya. Dan kepala sekolahnya itu laki-laki yang terus memberikan kurikulumnya. Ini tidak ada kaitannya benda mati, benda hidup. Itu hanya satu kata untuk mewakili peranan masing-masing di antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Kak Nisha yang bertanya di YouTube online. Ditunggu Ustadz kajian offline-nya, insya Allah nanti dikabari ya. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini Ustadz sudah bisa menggelar kajian offline di FRKR ya Ustadz ya. Amin insya Allah. Baik Ustadz, saya sebagai pribadi maupun sebagai MC kajian pada pagi hari ini mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan saya. Dan atas nama Majelis Taklim Muslimah Masjid Raya Kebayoran Resident juga mohon maaf apabila dalam menyampaikan kajian pagi hari ini ada kekurangan atau kesalahan dari kami kepada Ustadz maupun kepada jamaah yang ikut mengikuti kajian online pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Ustadz, jazakumullah khairan katsira, juga kepada seluruh peserta yang mengikuti kajian ini. Mohon maaf lagi sekali lagi, dan insya Allah kita diberikan waktu dan usia yang sampai dengan bertemu di kajian berikutnya. Ustaz izin ditutup kajiannya Ustaz. Kita tutup kajian kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang sudah bersedia hadir berkenan mengikuti kajian pagi hari ini, sama-sama mohon maaf ya. Sama-sama Ibu Lis, mohon maaf bila ada kekurangan saya pagi hari ini. Semoga Ibu Lis sehat selalu ya. Iya. Baik, kepada Mas Eka bisa ditutup.